got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menikahi pria dingin. Bab 002. Begitu memasuki ruangan, Haris disambut hangat oleh sebagian besar pengurus. La berdiri tegap, ditemani Miska yang tampak berseri-seri. Semua mata tertuju padanya ketika ia membuka pengumuman besar. Saya dengan bangga memperkenalkan, ucap Haris dengan suara lantang, bahwa mulai hari ini, Miska Wijaya akan resmi menjadi bagian dari perusahaan keluarga kita. La akan menempati posisi penting sebagai salah satu desainer utama di perusahaan ini. Seisi ruangan bergemuruh. Beberapa bertepuk tangan sekadar basa-basi, sementara sebagian lain menatap bingung. Namun yang paling terkejut adalah Aluna dan kakeknya, Haryanto. "Kamu serius, Haris?" tanya Haryanto dengan suara bergetar menahan amarah. Posisi itu sudah menjadi milik Aluna sejak 3 tahun lalu. Dia yang mengasah kemampuan, dia yang membangun kepercayaan investor. Bagaimana bisa tiba-tiba kamu serahkan pada Miska? Aluna menatap ayahnya dengan mata tajam, hatinya perih. La bisa menerima jika ayahnya jarang ada untuknya sejak kecil, tapi tidak pernah ia sangka ayahnya sendiri akan menyingkirkannya di hadapan banyak orang. Haris mencoba menenangkan. "Ayah, dengarkan dulu. Miska punya kemampuan. Dia lulusan terbaik dari universitas di Inggris. Kita tidak bisa terus bergantung hanya pada satu orang. Lagi pula, Aluna tetap bisa mempertahankan posisinya. Mereka berdua bisa bekerja bersama." Haryanto mendesah berat. La tahu memaksakan penolakan hanya akan memperkeruh suasana rapat. "Baiklah. Kalau itu jalanmu, aku tidak akan menolak. Tapi ingat, tanggung jawab perusahaan ini tidak main-main. Jangan sampai ini hanya permainan." Miska tersenyum puas, menggenggam lengan ayahnya erat seolah menegaskan bahwa ia kini memiliki tempat penting. Namun di balik senyum itu, niatnya jelas, ia bergabung hanya untuk menghancurkan Aluna dari dalam. Sudah seminggu berlalu sejak lengannya terkilir akibat insiden tangga. Kini Miska sudah pulih, meski ia masih sering pura-pura mengeluh agar mendapatkan perhatian Bara. Siang itu, di sela rapat, Bara hadir di kantor Wijaya. La datang bersama asistennya, Cleo, untuk menemui kakek Haryanto mengenai sebuah proyek bisnis. Kehadiran Bara membuat semua orang semakin berhati-hati menjaga sikap. Aluna yang sedang memeriksa berkas sempat melirik Bara. Hatinya masih diliputi luka, tapi ia berusaha menunjukkan wajah datar, seakan kehadiran suaminya tidak mengguncangnya. Namun Miska, seperti biasa, tidak melewatkan kesempatan untuk menusuk. Dengan suara nyaring yang bisa 23 terdengar oleh semua orang, ia mendekati Aluna. "Kak Aluna, aku tahu kenapa ayah lebih memilih aku." Tatapan Aluna langsung menusuknya. "Apa maksudmu?" Miska mendekat, berbisik namun cukup keras sehingga beberapa orang di sekitar bisa mendengar. "Karena aku berbeda darimu. Kamu dan ibumu itu sama. Perempuan yang dicampakkan oleh suaminya. Bedanya, ibumu mati kesepian, sedangkan kamu masih hidup untuk merasakannya." Ucapan itu bagai petir menyambar dada Aluna. Darahnya mendidih, tanpa pikir panjang. Telapak tangannya mendarat keras di pipi Miska. Klak! Suara tamparan itu bergema di ruangan, membuat semua orang terdiam. Miska terhuyung ke belakang, terjatuh hingga tersungkur di lantai, matanya berkaca-kaca namun bibinya tersenyum licik. La tahu apa yang ia lakukan, membuat Aluna kehilangan kendali di depan banyak orang. Dan tepat di detik itu, pintu ruang rapat terbuka. Bara keluar dari ruang kakek Haryanto bersama Cleo. Matanya langsung membelalak melihat Miska di lantai dan Aluna berdiri dengan tangan masih terangkat. "Aluna!" bentak Bara keras, suaranya menggema. Semua orang menahan napas. Hati Aluna mencelos, wajahnya memucat. Untuk kesekian kalinya, ia kembali berada di posisi yang disalahkan. Miska pura-pura terisak, menutupi pipinya yang memerah. "Kak,
Aku hanya ingin bicara baik-baik. Bara bergegas menghampiri, membantu Miska berdiri. La menatap Aluna dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. Ruangan yang semula hening, kini penuh dengan bisikan panik. Semua mata tertuju pada 3 sosok di tengah ruangan, Aluna yang berdiri dengan napas terengah, Miska yang masih berlagak lemah dengan mata berkaca-kaca, dan Bara yang berdiri tegak dengan wajah gelap menahan amarah. "Cukup, Aluna." Suara Bara terdengar bagai gemuruh, tajam menusuk udara. La menoleh kepada semua orang di ruangan itu lalu menegaskan, jangan pernah sekalipun menyentuh Miska dengan cara seperti itu lagi. Dia bukan orang yang pantas diperlakukan kasar. Aluna terbelalak, hatinya mencelos. Tangannya bergetar, air mata hampir pecah, tapi ia masih mencoba membela diri. "Bara, kamu tidak tahu siapa sebenarnya Miska. Dia dan ibunya mereka berdua adalah pengganggu, perusak rumah tangga orang lain. Dari dulu mereka hanya merebut apa yang bukan miliknya." Beberapa orang di ruangan itu terperangah mendengar keberanian Aluna. Suasana seakan membeku. Namun, ucapan itu justru membuat wajah Bara semakin kelam. Dengan langkah cepat ia mendekati Aluna. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Aluna. Semua orang terkejut, beberapa dari mereka bahkan menutup mulut. Aluna terpaku, tangannya menyentuh pipinya yang memerah. Belum sempat ia bernapas. 24. Plak! Tamparan kedua yang lebih keras lagi mendarat di pipi kanannya. Tubuh Aluna terhuyung, terjatuh ke lantai marmer dingin, rambutnya berantakan menutupi wajah pucatnya. "Jangan pernah berbicara begitu tentang Miska!" teriak Bara lantang, matanya menyala marah. "Aku tidak akan membiarkan siapapun bahkan kamu sekalipun tidak akan kubiarkan untuk menghina dia." Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang kaget, ada yang menunduk tak berani menatap, sementara Haryanto yang baru keluar dari ruangannya menatap cucunya yang terjatuh dengan mata merah penuh amarah tertahan. Miska, yang tadi tampak lemah, kini menunduk menutupi senyum puasnya. Dalam hati ia tertawa keras, menikmati setiap detik kehancuran kakak tirinya. Aluna menggertakkan giginya, mencoba bangkit dengan tubuh gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung, namun matanya menatap Bara dengan luka yang dalam. 1 tahun aku bertahan jadi istrimu. 1 tahun aku menunggu hatimu berpaling padaku. Tapi ternyata, bukan cinta yang aku dapat, melainkan tamparan. Suaranya bergetar, namun penuh luka. 2. Bara tidak menjawab, hanya menoleh ke arah Miska yang tampak lemah di sisinya, lalu membantu gadis itu untuk duduk kembali di mejanya. Haryanto berdiri dengan tubuh bergetar, nadanya berat menahan murka. "Bara, cukup. Ingat, kamu ada di perusahaan keluarga Wijaya. Kalau kamu pikir aku akan tinggal diam melihat cucuku diperlakukan seperti ini, kamu salah besar. Kakek, cukup." Haryanto mengangkat tangan ke arah Miska, menghentikan gadis itu untuk mendekat. Miska menunduk mengepalkan kedua tangannya. Bara berpaling dan merangkul Miska yang nampak rapuh tak sekalipun menoleh untuk melihat pipi merah Aluna bekas tamparannya yang menyala. "Tuan besar, saya tahu perusahaan ini milik Anda. Tapi saya sebagai rekan bisnis Anda juga tak bisa tinggal diam melihat adanya karyawan yang tertindas di dalam perusahaan. Ayo, Miska, kita pergi." Suara lantang Bara membuat kedua mata Haryanto menyipit, amarahnya tak terbantah, tapi di saat Haryanto ingin mengejar mereka dan membuat perhitungan, Aluna menahan tangan kakeknya. "Kakek, jangan." Lirih Aluna, kedua pipinya memerah, wajah Haryanto nampak marah menahan amarah itu. "Aku tak ingin kakek terlibat, aku bisa mengurusnya sendiri," batin Aluna. "Nyonya." Suara Cleo membuat Aluna menoleh. Lalu ia tersenyum pada asisten suaminya itu. 25:08. Cinta yang kukejar terus berlari. Malam itu udara kota terasa berat. Hujan rintik-rintik membasahi jendela apartemen mewah milik Bara, seakan ikut menyelubungi suasana hatinya yang kusut. Lampu ruangan hanya menyala redup, memberi cahaya kuning pucat yang jatuh di wajahnya.
Lelaki itu duduk bersandar di sofa dengan gelas bourbon di tangan, tatapannya kosong menembus kaca jendela tinggi. Di tengah kesunyian itu, Cleo, sekretaris pribadinya yang paling dekat, masuk dengan langkah hati-hati. Di tangannya, ponsel masih menyala panggilan terakhir dari Nyonya Rati, Ibunda Bara. "Tuan, Nyonya Rati menelpon lagi. Beliau meminta Anda segera pulang." Suaranya pelan, seakan takut mengusik bara api yang siap menyala kapan saja. Bara tidak bergeming. Hanya mengangkat gelas, meneguk setengah isinya, lalu meletakkannya di meja kaca dengan dentuman kecil. Cleo menarik napas dalam. Nyonya juga bilang. Nyonya muda mendadak demam tinggi. Beliau sudah hampir pingsan dan perlu dibawa ke rumah sakit. Sunyi, hanya detak jam dinding yang terdengar. Bara memejamkan mata, rahangnya mengeras. Ada sekelunit rasa bersalah yang berusaha merayap, tapi egonya jauh lebih kuat. Dengan nada datar penuh dingin, ia berkata, "Biarkan Mama yang urus. Bukankah dia menantu kesayangannya? Mama pasti lebih bisa merawatnya daripada aku." Kata-kata itu keluar begitu tajam, menusuk, namun Bara tak peduli. Baginya, Aluna hanyalah luka berjalan wanita yang sejak awal tidak pernah ia cintai, apalagi percaya. Cleo hanya bisa menunduk. Tahu Aluna mungkin mendengar langsung ucapan itu melalui telepon, sebab Ratih tadi menyalakan pengeras suara tanpa sengaja. Dan benar saja di rumah besar keluarga Pramudia, Aluna terbaring di ranjang kamar tidurnya. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Mendengar jelas percakapan suaminya dengan ibu mertua, meski suara itu bergetar samar dari ponsel Ratih. Air mata Aluna jatuh tanpa bisa ditahan. Dadanya sesak, dalam benaknya, kenangan manis saat ia pertama kali menikah dengan Bara berkelebat senyum manis yang dulu ia bayangkan, genggaman hangat yang ia harap menjadi tempat pulang. Namun kenyataannya, semua itu hanya mimpi. Yang ia dapat hanyalah dinginnya tatapan, tamparan menyakitkan, dan ucapan tajam yang terus meremukkan hatinya. Bara tak pernah menganggapnya istri dan baginya dia hanyalah beban. Ratih duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan menantunya dengan lembut. "Sabar, nak. Mama akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Jangan pikirkan Bara dulu." Namun Aluna hanya bisa menutup mata, membiarkan air matanya terus mengalir. Dalam hatinya, ia bertanya sampai kapan ia harus bertahan dalam pernikahan tanpa cinta ini. Rumah sakit malam itu terasa lengang. Bau obat-obatan menusuk hidung, bercampur suara mesin monitor jantung yang berdetak stabil. Aluna terbaring di ranjang pasien dengan selang infus menempel di tangan mungilnya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, namun air matanya masih menetes diam-diam. Nyonya Rati duduk setia di sisi ranjang, menggenggam tangan menantunya erat-erat. Sesekali beliau menyeka. 26. Keringat di dahi Aluna dengan tisu basah. Meski Rati tahu anaknya tidak mencintai Aluna, hati seorang ibu tetap luluh melihat penderitaan wanita yang sudah sah menjadi bagian keluarganya. Tak lama kemudian, seorang dokter muda masuk dengan wajah serius. Kondisi Nyonya Aluna terlalu lemah karena kelelahan fisik dan mental. Demamnya tinggi akibat stres berlebihan. Untuk saat ini, beliau harus banyak istirahat, hindari tekanan, dan jangan dibiarkan sendirian. Ratih mengangguk penuh cemas. "Baik, dok. Saya akan menjaganya." Setelah dokter pergi, Ratih menatap Aluna penuh iba. "Nak, kamu harus kuat. Mama tahu Bara keras kepala, tapi bukan berarti kamu sendirian. Selama Mama ada, kamu jangan merasa terbuang." Aluna hanya menggigit bibir, air matanya makin deras. Kata-kata Ratih memang menghibur, tapi tetap tidak bisa menghapus luka di hatinya. Sementara itu, di apartemen Bara masih duduk di balkon, rokok menyala di tangannya. Hujan deras kini turun membasahi kota, lampu-lampu jalanan berpendar samar di bawah sana. Dalam kesepian, pikirannya kembali melayang ke masa kecil.
Dia teringat sosok gadis kecil yang ia temui di dekat makam ayahnya dulu dan gadis dengan mata bening yang membawakan vas dan kuas cat air. Senyum gadis itu hangat, berbeda dari semua orang yang ia kenal. Sejak hari itu, bayangan gadis kecil itu menjadi pelipur di setiap kesepian masa kecilnya. Bara yakin gadis itu adalah Miska. Dan keyakinan itu yang membuatnya buta, menutup semua pintu hatinya untuk Aluna. Namun, semakin ia mengisap rokoknya dalam-dalam, semakin resah hatinya. Bara menggenggam rokoknya lebih erat. Rasa bersalah mulai menyusup pelan, meski egonya masih berusaha menyangkal. 1. Di rumah sakit, Aluna akhirnya tertidur dengan wajah lelah, sementara Ratih tak lepas menggenggam tangannya. Dalam tidurnya, Aluna bermimpi tentang hari di mana Bara akhirnya menatapnya bukan dengan dingin, tapi dengan hangat yang selalu ia rindukan. Namun saat terbangun, yang ada hanya ruangan putih, suara mesin medis, dan kursi kosong di sisi ranjang tempat seharusnya suaminya duduk. Dia melihat tak ada orang lain di sana selain dirinya yang baru saja terbangun. Dia melirik janem di dinding ruangan yang menunjukkan pukul 7 pagi hari. Namun, samar-samar Aluna mendengar suara Ratih berbicara dengan seseorang lewat ponselnya. "Bara, kamu harus datang. Aluna butuh kamu. Kamu tega, nak. Dia sakit begini, masih saja kamu biarkan sendirian." Suara Ratih terdengar tegas tapi juga lirih menahan kecewa. Di seberang, suara Bara terdengar datar, dingin. "Mama, jangan memaksa. Aku sudah bilang, Mama saja yang urus. Dia kan menantu kesayangan Mama. Lagi pula, Miska juga masih butuh aku. Tangannya belum sembuh sempurna." Ratih terdiam, darahnya serasa mendidih. "Kamu dengar baik-baik, Bara. Istri itu tanggung jawab suami. Bukan tanggung jawab ibu mertua. Kalau kamu terus begini, jangan salahkan Mama kalau suatu hari kamu kehilangan dia." 27. Selamanya. Bara hanya mendengus. Mama terlalu dramatis, langsung memutuskan panggilan. Ratih pun mendengus kesal dan melirik ke arah pintu ruangan inap Aluna. 28:09. Bagaikan langit yang terus merindukan bumi. Suasana hening, Ratih duduk di sisi ranjang sambil mengelus tangan Aluna, berusaha menenangkan menantunya yang baru saja selesai dicek dokter. Pintu ruangan terbuka, dan masuklah Miska dengan langkah anggun, wajahnya tersenyum sok polos. Di tangannya, sebuah buket bunga besar terbungkus kertas putih keperakan. "Kak Aluna." Suara Miska terdengar lembut, penuh kepura-puraan. "Aku ikut prihatin, makanya aku belikan bunga ini untukmu. Semoga cepat sembuh, ya, Kak." Ratih menoleh, alisnya langsung berkerut. Begitu melihat jenis bunga yang dibawa Miska, darahnya langsung naik. Itu bukan mawar, bukan bunga yang biasa diberikan untuk orang sakit. Itu adalah bunga krisan putih, bunga yang identik dengan upacara kematian. Ratih berdiri, wajahnya merah menahan emosi. "Kamu, Miska, apa maksudmu bawa bunga ini? Kamu pikir Aluna sudah mati?" Suara Ratih meninggi, membuat Aluna yang lemah ikut terkejut. Miska langsung memasang ekspresi terkejut, pura-pura panik. Aku nggak tahu, Tante. Aku kira ini bunga untuk orang sakit. Aku hanya ingin berbuat baik." Ratih spontan meraih buket itu dari tangan Miska dan melemparkannya ke lantai hingga bunga berhamburan. "Berbuat baik. Jangan pura-pura polos di depan saya. Kamu itu adiknya, bukan musuhnya. Bunga ini bukan untuk orang sakit, tapi untuk orang mati." Miska menunduk, matanya berkaca-kaca. Namun dalam hati ia tersenyum puas melihat Ratih meledak seperti itu. Dari luar ruangan, Bara yang masih sibuk berbicara dengan klien lewat telepon mendengar suara ribut. Lah segera menutup telepon lalu masuk dengan wajah tak sabar. "Apa lagi ini, Ma?" Suara Bara tegas. Lah melihat bunga-bunga berhamburan di lantai, lalu menatap ibunya. "Kenapa Mama tega begini? Miska sudah datang niat baik, bawa bunga untuk Aluna,
tapi malah mama lempar begitu saja. Rati menoleh cepat, suaranya bergetar menahan amarah. Kamu buta, Bara. Itu bukan bunga untuk orang sakit, tapi bunga untuk orang mati. Kamu masih juga belain dia. Bara terdiam sejenak, menoleh ke arah Miska dengan tatapan tajam. Sesaat, wajahnya tampak ragu. Namun Miska dengan lihai langsung mendekat, memeluk lengan Bara sambil bersuara manja. Aku salah, Kak Bara. Bukan salahku. Aku pesan bunga untuk orang sakit, tapi mungkin orang toko bunganya yang salah kasih. Jangan salahin aku cuma mau Kak Aluna cepat sembuh. Wajah Bara yang tadinya tegang langsung melunak. La menatap ibunya lagi. Lihat, Ma, itu bukan salah Miska. Jangan terus-terusan salahin dia. Kalau bukan karena ia maksa aku datang. 29. Mungkin aku nggak akan ke rumah sakit ini. Kata-kata itu menusuk hati Aluna dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. La menatap suaminya dengan sorot tajam penuh luka. Suara lirihnya pecah di ruangan itu. Kalau begitu, pergilah, Bara. Aku tidak butuh kehadiranmu di sini. Jangan kotori ruanganku dengan wajahmu dan kebohonganmu. Bara sempat terdiam, matanya menyipit menatap Aluna. Narnun sebelum ia bisa berkata apapun, pintu ruangan kembali terbuka. Andra masuk dengan buket mawar merah yang besar dan keranjang buah di tangannya. Senyumnya hangat, penuh tulus saat menatap Aluna. Aku dengar kamu sakit, Lun. Maaf baru bisa datang. Aku bawa sesuatu biar kamu cepat pulih. Rati langsung berdiri menyambut Andra dengan senang, sementara wajah Bara menegang. Ada bara kecil di matanya saat melihat Aluna menerima buket mawar besar itu dengan senyum samar, senyum yang tak pernah ditujukan padanya belakangan ini. Miska melirik cepat ke arah Bara, lalu menunduk. Namun di balik kepalanya, ia tersenyum licik. Cemburu Bara pada Andra adalah celah yang akan ia gunakan untuk semakin menguasai hati pria itu. Setelah beberapa menit tegang karena pertengkaran tadi, suasana sedikit berubah hangat saat Andra datang. La meletakkan buket mawar merah besar di meja kecil samping ranjang, lalu duduk dengan tenang di kursi di sisi Aluna. Wajah Aluna yang pucat terlihat lebih cerah, terlebih saat Andra mengeluarkan sebuah map biru dari tas kerjanya. La menyerahkan map itu langsung pada Aluna. Ini hasil dari desain yang kamu buat untuk perusahaanku kemarin, Lun. Suara Andra terdengar penuh semangat. Kamu nggak tahu betapa desain itu mendongkrak omset kami. Laporan bulan ini. Gila, naiknya 2 kali lipat. Aku benar-benar nggak ngangka. Aluna membuka map biru itu, menatap lembaran laporan dengan mata teduh. Ada sedikit rasa bangga yang muncul, meski senyum yang ia tunjukkan samar saja. Aku senang kalau bisa bermanfaat. Tapi, Andra. Aluna menutup map itu perlahan, suaranya berubah tenang namun penuh keyakinan. Desain selanjutnya, aku sudah janji. Itu untuk perusahaan Pramudia. Kakek Bram sendiri yang memintaku. Aku nggak bisa jualnya ke yang lain. Andra sempat terdiam, memandangi wajah Aluna. Ada ketegasan sekaligus kejujuran di balik sorot mata wanita itu. La mengangguk pelan, meski hatinya sedikit kecewa. Aku mengerti. Kamu memang selalu pegang teguh ucapanmu. Itu yang bikin aku semakin percaya sama kamu, Lun. Keduanya pun larut dalam obrolan tentang pekerjaan, membicarakan tren pasar, potensi desain berikutnya, hingga strategi investasi yang sedang berkembang. Rati mendengarkan dengan seksama dari sofa di sudut ruangan, sesekali tersenyum tipis. Dalam hati ia lega, Aluna ternyata jauh lebih kuat dan berbakat daripada yang pernah ia kira. 30. Mobil hitam mewah itu melaju di jalanan kota yang mulai padat. Bara duduk di balik kemudi, wajahnya penuh pikiran. Di kursi penumpang depan, Miska duduk dengan tubuh condong sedikit ke arahnya, mencoba mengajaknya bicara. Kak Bara, terima kasih ya sudah selalu peduli sama aku. Kalau nggak ada Kanu,
Mungkin aku masih terbaring kesakitan di rumah sakit, ucap Miska lembut, senyumnya dibuat semanis mungkin. Namun, Bara hanya menanggapi dengan gunaman singkat. Tatapannya lurus ke depan, pikirannya jelas tidak bersama Miska. Ada bayangan wajah Aluna dengan senyum samar saat menerima buket bunga dari Andra yang tiba-tiba terlintas, membuat dadanya sesak tanpa ia sadari. Beberapa menit kemudian, Bara mendadak membanting setir ke arah tepi jalan dan menghentikan mobil. Turun. Suaranya ingin, tegas, tanpa bisa ditawar. Miska terbelalak, wajahnya berubah kaget. Apa maksudmu, Kak? Kita kan belum sampai rumah. Aku ada urusan lain. Pulanglah naik taksi, Bara tidak menoleh. Tangannya sibuk merapikan jas, matanya tetap lurus menatap kaca depan. Kak Bara, tapi... Turun, Miska. Kali ini suaranya lebih keras, tatapan tajamnya akhirnya menoleh sekilas. Tegas, tak bisa dibantah. Miska menggigit bibirnya. Hatinya panas, tapi ia tahu Bara tidak suka perdebatan panjang. Dengan enggan, ia membuka pintu mobil dan turun. Begitu pintu ditutup, mobil Bara langsung melesat pergi, meninggalkan Miska yang berdiri di trotoar dengan wajah kesal. Di dalam mobil, Bara menarik napas panjang, kedua tangannya mencengkeram erat setir. Dalam pikirannya hanya ada satu arah, kembali ke rumah sakit. La tidak mau mengakuinya, tapi bayangan Andra yang duduk begitu dekat dengan Aluna terus menghantui benaknya. Bara melangkah cepat di lorong rumah sakit, wajahnya tegang. Begitu pintu kamar Aluna terbuka, pandangannya langsung jatuh pada pemandangan yang membuat dadanya mengeras. Siapa sangka Bara malah kembali lagi ke rumah sakit. Di sisi ranjang, Andra duduk santai sambil bercerita panjang lebar. Ingat nggak waktu kita dulu di kampus, Lun? Kamu sampai jatuh gara-gara pakai sepatu hak tinggi pas presentasi. Aluna tertawa kecil, senyum tulus terukir di bibirnya. Lia, aku ingat. Semua orang panik, padahal aku cuma malu aja waktu itu. Tawa itu membuat ruangan seakan hangat kecuali bagi Bara. Dari ambang pintu, matanya menyipit, rahannya mengeras. Ada bara cemburu yang menyala diam-diam, meski bibirnya tetap terkatup rapat tanpa sepatah kata pun. Bara, seru Ratih yang tak sengaja melihat Bara kembali ke rumah sakit dan hanya berdiri di luar sembari memperhatikan Aluna dan Andra dengan rasa cemburu yang cukup pahit untuk ditelan olehnya. 31. 10. Mari bercerai. Bara akhirnya melangkah masuk, pintu kamar terdorong sedikit keras hingga membuat semua kepala menoleh. Suasana yang semula hangat mendadak berubah dingin. Andra langsung bangkit dari kursi, sementara Aluna refleks menghentikan tawanya. Bara, sapa Andra singkat, mencoba menjaga wibawa meski ia tahu sorot mata pria itu penuh kemarahan yang dipendam. Bara hanya menoleh sekilas ke arah Andra, sebelum matanya kembali tertuju pada Aluna. Kamu kelihatannya baik-baik saja sekarang, bisa tertawa lepas seperti itu, ucapnya, nada suaranya berat dan menyakitkan. Aluna menahan diri, tidak ingin keributan baru pecah di depan ibunya Bara dan juga Andra. Namun wajah Bara begitu dekat dengan wajahnya, matanya menyala penuh cemburu. Aku rasa, sudah waktunya aku pamit, ujar Andra dengan tenang, meletakkan kembali map biru di meja. La menepuk bahu Aluna, memberi isyarat seolah berkata jangan khawatir. Cepat sembuh, Lun. Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan hubungi aku. Andra pun melangkah keluar, meninggalkan ketegangan yang semakin terasa begitu pintu tertutup rapat. Kini hanya tersisa 3 orang di ruangan itu, Aluna yang duduk di ranjang, Ratih di kursi saremping, dan Bara yang berdiri dengan rahan terkunci menahan amarah. Kenapa kamu harus senyum-senyum seperti itu sama dia? Suara Bara meledak, penuh tuduhan. Kamu pikir aku nggak lihat betapa bahagianya kamu di samping dia? Seolah aku ini nggak pernah berarti apapun buatmu. Aluna yang sejak tadi berusaha menahan diri akhirnya tak bisa lagi diam. Air matanya jatuh, tapi suaranya tegas. Berarti, Bara, kapan kamu pernah memperlakukanku sebagai istri yang berarti? Yang aku terima hanya sakit hati,
dinginnya sikapmu, dan tuduhan-tuduhan tanpa dasar. Jangan balikkan semuanya ke aku, seolah akulah yang salah. Rati bangkit dari duduknya, mencoba menengahi, namun Bara tak memberi kesempatan. Kamu berani membandingkan aku dengan Andra? Pekiknya. Aluna menatapnya lurus, penuh luka namun juga berani. Aku tidak membandingkannya. Tapi kenyataannya, dia lebih menghargai aku daripada kamu yang katanya suamiku. Kata-kata itu seperti cambuk, Bara semakin meledak, sementara Rati kini berdiri di antara keduanya, wajahnya geram. Cukup, Bara, seru Rati. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Dari tadi kamu hanya menyakiti Aluna. Aku muak melihat sikapmu yang buta ini. Namun Bara malah menoleh cepat, menatap ibunya dengan sorot tak kalah tajam. Mama selalu belain dia. Dari dulu. 32. Mama nggak pernah berpihak padaku. Seolah-olah aku bukan anak mama sendiri. Rati terperanjat mendengar kalimat itu, tapi Aluna lebih dulu angkat suara, suaranya pecah oleh tangis. Kalau memang kamu nggak sanggup lagi bersama aku, katakan sekarang, Bara. Jangan terus siksa aku dengan sikap dinginmu. Bara menatapnya lama, napasnya berat. Dan dari bibirnya keluar kalimat yang membuat udara di ruangan seakan berhenti. Aku memang mau pisah, Aluna. Aku ingin ceraikan kamu. Dan setelah itu, aku akan menikahi Miska. Keheningan mencekam. Aluna terisak, tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak tak percaya. Rati terpaku, wajahnya pucat dan sulit menerima kenyataan bahwa anak kandungnya sendiri baru saja mengucapkan kata-kata itu. Bara. Suara Rati parau, tangannya terangkat tanpa ia sadari. Kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu bilang? Aku sadar, Ma, jawab Bara dingin, nyaris tanpa emosi. Itu pilihanku. Dan aku nggak akan tarik kata-kata ini kembali. Plak. Tamparan keras dari tangan Rati mendarat di pipi Bara, menggema di seluruh ruangan. Air mata jatuh di pipi Rati, tangannya bergetar. Kamu bukan anak yang aku kenal lagi, Bara. Jeritnya penuh kecewa. Bagaimana bisa kamu menghancurkan rumah tanggamu sendiri hanya demi Miska? Adik iparmu sendiri. Bara terdiam, menahan perih di wajahnya, tapi sorot matanya tetap keras. Sementara Aluna menutup wajah dengan kedua tangannya, menangis tanpa henti. Ruangan itu hening, hanya tersisa suara tangisan dan detak jantung yang berdegup tak karuan. Semua terasa runtuh, dan masa depan terasa semakin suram. Kau tega sekali, Bara. Suara Rati pecah. Kau tega sekali, Bara. Suara Rati pecah. Aku tidak mengenalmu lagi. Bagaimana bisa kau berkata begitu di depan istrimu sendiri? Dan Miska, dia adik iparmu sendiri. Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Bara terdiam, menahan perih di pipinya, tapi sorot matanya tetap keras. Aluna masih terisak di sisi ranjang, hatinya hancur mendengar keputusan yang di luar dugaan. 1. Tanpa menoleh lagi pada Aluna atau Rati, ia berbalik dan melangkah menuju pintu. Setiap langkahnya terdengar jelas, berat namun mantap, seakan tak ada penyesalan sedikitpun. Pintu ruangan terbuka lalu tertutup kembali dengan bunyi yang meninggalkan hening panjang menusuk. Aluna duduk terpaku di ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir deras tanpa bisa ia bendung. Semua perasaan bercampur jadi satu, sakit hati, kecewa, marah, sekaligus hancur. Seumur hidupnya, ia tidak pernah merasa sehina ini. Lah menikah dengan harapan bisa membangun rumah tangga yang bahagia, tapi yang ia terima hanyalah penghinaan, pengkhianatan, dan luka. 33. Mama. Suara Aluna bergetar, ia menoleh pada Rati dengan tatapan penuh putus asa. Apa aku ini salah, Ma? Kenapa aku diperlakukan begini? Kenapa dia tega? Tega memilih adik tiriku sendiri ketimbang aku. Rati langsung meraih Aluna dalam pelukan, membiarkan menantunya menangis di bahunya. Mata Rati pun basah, dadanya sesak menahan kecewa pada menantunya. Kamu nggak salah, Nak.
bisiknya lirih. Bara yang buta. Mama sendiri nggak habis pikir bagaimana bisa dia berubah seperti ini. Kamu jangan salahkan dirimu. Kamu jauh lebih berharga dari yang dia pikirkan. Aluna semakin terisak dalam pelukan itu. Hatinya benar-benar hancur. Kata-kata Bara yang ingin menceraikannya terus terngiang di telinganya, bagai pisau yang mengiris tanpa ampun. Sementara itu di luar ruangan, Bara berjalan cepat di lorong rumah sakit. Wajahnya keras, pikirannya penuh amarah dan kebingungan. Tangannya mengepal di sisi tubuh, namun ia menolak menoleh kembali. Dalam hatinya, ada bara cemburu terhadap Andra yang sulit ia akui, bercampur dengan hasrat aneh yang selama ini ia pupuk pada Miska. Di dalam ruangan, Rati menatap wajah Aluna yang basah oleh air mata. Tekad lahir dari dalam dirinya, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sekuat ini. Aluna, dengar Mama. Rati memegang kedua pipi Aluna, memaksanya menatap mata tuannya yang penuh keyakinan. Kalau Bara tetap keras kepala seperti ini, Mama yang akan berdiri di pihakmu. Kamu bukan sendirian. Kamu jangan biarkan air matamu jadi kemenangan untuk mereka. Mama janji, Mama akan lakukan apa saja untuk melindungi kamu. Aluna terisak lagi, tapi kali ini ada kilatan lain di matanya, sebuah luka yang perlahan berubah menjadi tekad. La sadar, kalau terus bergantung pada Bara, hidupnya hanya akan dipenuhi penderitaan. 1:34, 11. 1 bulan telah berlalu. 1 bulan berlalu sejak pertengkaran di rumah sakit. Aluna yang semula hancur, diam-diam mulai menata diri. La bangkit dengan memanfaatkan bakat desain yang selama ini terpendam. Lewat kerja sama dengan kakek Bram dari perusahaan Pramudia, Aluna akhirnya berani melangkah ke dunia bisnis fashion. Namun belum juga karyanya benar-benar diakui, badai pertama datang menghantam. Salah satu desain yang ia serahkan untuk diproduksi oleh Pramudia tiba-tiba lebih dulu muncul di pasaran dengan nama desainer lain. Publik langsung menuding Aluna sebagai penjiplak, seolah ia hanya menyalin ide orang lain. Tuduhan itu cepat menyebar, membuat nama baik Aluna hancur bahkan sebelum sempat berdiri tegak. Di ruang rapat perusahaan keluarga Bara, ketegangan memuncak. Bara membanting setumpuk dokumen ke meja. Aluna, apa kamu sadar, gara-gara masalah ini, nama perusahaan terancam hancur. Investor mempertanyakan kredibilitas kita. Kalau benar kamu menjiplak, sama saja kamu menarik aku jatuh bersamamu. Kakek pasti menyesal telah memilihmu. Aluna yang duduk di seberang meja menggeleng kuat, matanya berkaca-kaca tapi sorotnya tegas. Aku tidak pernah menjiplak, Bara. Itu karyaku. Semua ide dasar desain itu lahir dari tanganku sendiri. Siapapun bisa meniru hasil akhirnya, tapi tidak ada yang bisa meniru proses berpikirku. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Namun Bara hanya mengepalkan tangannya, wajahnya penuh amarah bercampur kekecewaan. La ingin percaya, tapi bukti yang tersebar di media membuatnya goyah. Di saat suasana memanas, suara langkah pelan terdengar. Miska masuk dengan wajah berpura-pura bingung. Kak Bara, maaf aku nggak sengaja dengar. La menunduk, lalu meletakkan beberapa lembar kertas desain di meja. Tapi, apa termasuk desain ini juga milik Kak Aluna? Lembar-lembar itu terjatuh berserakan di lantai. Bara menunduk, matanya membelalak. Semua desain itu memang milik Aluna, ia hafal setiap detail garis dan ide yang diceritakan istrinya beberapa waktu lalu. Tapi di sudut bawah kertas, jelas tertera tanda tangan milik Miska. M. Miska. Suara Bara serak, tak percaya. Aluna langsung berdiri, wajahnya merah padam oleh amarah. La meraih beberapa kertas itu dan menunjukkannya. Ini karyaku. Dan kamu sengaja mencurinya dariku, kan, Miska? Kamu pikir aku nggak tahu? Tangannya mendorong tubuh Miska dengan kasar hingga gadis itu hampir terhuyung ke belakang. Dasar licik. Namun Miska dengan cepat memainkan perannya. La menatap Bara dengan mata berkaca-kaca, wajahnya polos seolah tak mengerti apa-apa. 35. Kak Bara. Desain itu milikku sendiri.
Aku nggak tahu kenapa Kak Aluna bisa mengakuinya, jelas-jelas aku menggambarnya bersama Karnu kemarin malam. Kanu pasti ingat. Suaranya gemetar, tangannya menutupi pipi yang tadi sempat tersentuh dorongan Aluna. Penampilan itu membuat Bara terdiam. La menoleh pada Aluna yang sedang marah, lalu pada Miska yang tampak rapuh. Untuk pertama kalinya, suasana berbalik. Aluna menatap Bara dengan dada bergemuruh. Jangan bilang kamu percaya sama dia. Jangan bilang kamu lebih percaya sana air mata Miska daripada kata-kataku sendiri. Bara terdiam, wajahnya semakin rumit. Hati Aluna semakin perih, karena ia tahu di depan Bara, Miska selalu berhasil tampil polos dan tak bersalah, seolah semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Ruangan itu mendadak senyap setelah lembaran desain berhamburan di lantai. Bara masih berdiri kaku, matanya menatap kosong pada Aluna yang terlihat begitu marah dan tersakiti. Namun tiba-tiba, Aluna menarik napas panjang, suaranya lirih tapi syarat kepasrahan. Bara, ia menunduk, menahan gejolak dalam dadanya. Aku kalah. Akhirnya aku mengalah. Aku akan menyetujui surat cerai yang sudah kamu siapkan sebulan lalu. Bara langsung mendongak, wajahnya tegang. Aluna, apa yang kamu? Aku akan tanda tanganinya, potong Aluna dengan suara bergetar, namun sorot matanya tegas. Aku capek berjuang sendirian. Aku nggak mau lagi jadi orang bodoh yang memohon supaya kamu percaya padaku. Kamu nggak pernah menganggapku istri sejak awal, jadi buat apa aku bertahan? Setelah mengatakan itu, Aluna menunduk sebentar, lalu berbalik. Langkah kakinya mantap keluar dari ruangan itu, meninggalkan Bara dan Miska dalam diam yang menyesakkan. Miska yang sejak tadi berdiri dengan wajah polos, perlahan menoleh ke arah Bara. Begitu pintu menutup rapat di belakang Aluna, senyum licik melintas di wajahnya. Senyum yang tak pernah ditunjukkan di depan Bara. Namun di sisi lain, dada Bara justru bergemuruh. Jantungnya berdetak kencang, seolah ada sesuatu yang direbut paksa dari dalam dirinya. Kata-kata Aluna barusan terus terngiang di telinganya. Hatinya sakit, dia tak pernah menyangka Aluna bisa menyerah secepat itu. Bagian dirinya yang selama ini diam-diam mengandalkan kehadiran Aluna mendadak hampa. Tenang, Kak, suara lembut Miska terdengar, tangannya mencoba menyentuh lengan Bara. Kak Aluna nggak akan benar-benar berani bercerai. Dia itu nggak punya tempat tinggal lain selain rumah Pramudia. Lagi pula, rumah Wijaya juga hanya menganggapnya titipan kakek. Setelah kakek Bram, Miska berhenti sejenak, lalu menyeringai samar. Nggak ada lagi yang akan membela dia. Bara menatap Miska dengan mata kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Tapi hatinya bergolak. Ada rasa bersalah, ada rasa kehilangan, dan ada kemarahan yang entah ditujukan pada siapa Aluna, Miska, atau dirinya sendiri. 36. Hujan malam itu jatuh deras, seperti ikut merasakan kegundahan hati Aluna. Di ruang tamu yang sunyi, hanya terdengar suara gemuruh hujan dan gelegar petir dari luar jendela. Berkas perceraian tergeletak di atas meja kaca, seakan menunggu keputusan terakhir dari seorang perempuan yang telah terlalu lama menahan sakit. Aluna duduk di sofa, menatap kertas itu dengan mata basah. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Tangannya gemetar, jarjainya menyentuh ujung pena yang tergeletak di samping map. Malam itu ia berusaha keras menahan hati agar tidak runtuh, menahan perasaan yang sejak lama ia pendam. Dengan sisa keberanian yang masih ada, ia meraih ponselnya. Jemarinya bergetar menekan nomor suaminya, sosok yang pernah ia bayangkan akan menjadi rumah, tetapi nyatanya hanya menghadirkan luka. Bara, pulanglah malam ini, suara Aluna lirih, hampir tak terdengar, bercampur isak tangis. Aku ingin kita bicara baik-baik. Setidaknya sekali saja, aku ingin kita menyelesaikan semuanya tanpa emosi. Aku masih ingin memberi kesempatan untuk kita berdua. Beberapa detik sunyi, hanya terdengar suara hujan di luar jendela. Lalu, suara Bara terdengar, dingin dan menusuk. Aluna,
jangan ganggu hidupku lagi. Cukup. Selama ini kamu hanya jadi beban buat aku. Dan aku merasa cukup capek. Tubuh Aluna kaku seketika. Matanya terbelalak, seolah tak percaya dengan kata-kata yang baru saja ia dengar. Tangannya yang memegang ponsel terkepal kuat, sedangkan tangan satunya bergetar hebat, air matanya semakin deras jatuh membasahi wajah pucatnya. Lalu terdengar suara lain dari seberang sana, suara manja, lembut, namun bagai belati menusuk hati Aluna. "Kak Bara, ayo dong, makan malamnya udah siap. Romantis banget loh, aku bikin khusus buat kamu. Ayo, cepat. Nanti dingin." Itu suara Miska. Dia berusaha menarik lengan Bara agar segera mendekat ke meja. Hati Aluna seakan diremas, perih tak terkira. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar hebat. Sambil menahan tangis, ia berusaha bersuara. "Baiklah, Bara. Kalau itu yang kamu mau." Seketika ia memutus panggilan itu. Sunyi kembali menyelimuti ruang tamu, hanya suara hujan yang semakin deras. Dengan mata sembab, ia meraih pena, menorehkan tanda tangan dengan tangan bergetar di atas berkas perceraian. Itu. Selesai menandatangani, Aluna menatap cincin nikah di jarinya. Butiran air mata jatuh membasahi cincin itu. Perlahan ia melepaskannya, meletakkannya tepat di atas kertas perceraian. "Selamat tinggal, Bara," bisiknya, suaranya patah. Aluna berdiri, menarik napas panjang, lalu berjalan menuju kamar. Beberapa menit kemudian ia keluar dengan koper di tangan. Tatapannya sudah bulat, langkahnya tegas meski tubuhnya lemah. Seorang pelayan rumah melihatnya dan segera bertanya, "Nyonya, malam-malam begini. Nyonya mau kemana?" Aluna tersenyum samar, berusaha menutupi luka di hatinya. 37. "Aku pulang ke rumah Wijaya, sebentar Bi. Jangan khawatir." Pelayan itu mengangguk, meski raut wajahnya penuh keraguan. Latak tahu bahwa Aluna sedang berbohong. Karena sesungguhnya, Aluna sudah membuat keputusan lain, keputusan paling berani dalam hidupnya. Malam itu juga, ia berniat meninggalkan semua kepedihan, meninggalkan tanah yang penuh luka, dan terbang ke negara lain. Selamat tinggal pria yang selalu menyakiti tanpa mengenal lelah. 38. 12. Dia pergi karena sikapku sendiri. Sinar matahari mulai menembus celah jendela besar rumah keluarga Pramudia. Bara masuk dengan langkah gontai. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan aroma alkohol samar masih tercium dari jas yang ia kenakan. La menjatuhkan tubuhnya ke sofa ruang tamu, meraih remote televisi hanya untuk meletakkannya kembali tanpa menyalakan apapun. Ruangan itu begitu sepi. Tidak ada suara langkah ringan, tidak ada aroma masakan, bahkan tidak ada senyum lembut Aluna yang biasanya menyambut, meski hanya dengan tatapan dingin belakangan ini. "Aluna," panggil Bara setengah malas. Lalu ia menegakkan tubuhnya, menoleh ke sekeliling. "Aluna." Suaranya lebih lantang. Tak ada jawaban, yang ada hanyalah meja kaca di depannya dengan sebuah map coklat. Bara meraihnya, membuka, dan matanya langsung membelalak. Itu surat cerai, surat yang 2 bulan lalu ia sodorkan pada Aluna dengan penuh emosi. Namun kini, sudah ada tanda tangan basah milik Aluna di atasnya. Bara terdiam beberapa detik. Matanya menyipit, napasnya terasa aneh. La mendengar langkah seorang pelayan mendekat. "Maaf, Tuan." Suara pelayan itu hati-hati. "Nyonya Aluna semalam bilang akan kembali ke rumah keluarga Wijaya." Seketika sudut bibir Bara melengkung, membentuk senyum sinis. La menjatuhkan map itu kembali ke meja, lalu bersandar dengan ekspresi puas. "Bagus, akhirnya. Aku bebas dari pernikahan ini." Namun, baru saja ia menutup mata, sesuatu membuat tubuhnya menegang. Dalam remang cahaya pagi, dari arah tangga, ia seolah melihat sosok Aluna berdiri, mengenakan gaun sederhana, wajahnya lembut tersenyum seperti dulu sebelum semua luka terjadi. "Selamat tinggal, Bara." Suara itu terdengar lirih, namun jelas menusuk ke dalam jiwanya. Bara terlonjak bangun,
napasnya terengah. Peluh dingin membasahi dahinya. La menoleh ke segala arah, tak ada siapapun. Hanya ruangan kosong. Bayangan itu menghilang, meninggalkan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Siang harinya, Bara datang bersama Cleo ke rumah keluarga Wijaya. La memilih datang dengan jas formal, wajah dingin, menampilkan diri sebagai rekan bisnis, bukan lagi menantu. Di halaman depan, Miska sudah menunggunya dengan wajah berbinar, sementara Tuti menyambut dengan hangat. Haris bahkan menepuk bahu Bara, masih menganggapnya sebagai bagian keluarga, karena memang belum tahu soal perceraian Bara dan Aluna. Namun, Bara merasa ada kekosongan. La menoleh ke sekeliling, mencari sosok yang ia duga sudah ada di rumah ini. Tapi Aluna tak tampak. Hingga akhirnya, suara berat terdengar. Bara. Itu suara Haryanto, kakek Aluna, yang muncul dari balik pintu ruang keluarga. Matanya tajam menatap cucu. 39. Menantunya. Mana Aluna? Bukannya kalian pulang bersama? Bara kaku seketika, dia menelan ludah, lalu menjawab dengan nada ragu. Bukankah dia sudah kembali ke sini? Semalam. Namun sebelum ia selesai, Haryanto menggeleng. Jangan main-main, Bara. Aluna belum pulang sejak seminggu terakhir. Dek. Jantung Bara seperti berhenti berdetak sejenak. Wajahnya pucat, tubuhnya menegang. La berdiri dari sofa, langkahnya gugup. Tidak mungkin. Dia semalam bilang akan ke sini. Semua mata kini tertuju pada Bara. Haryanto yang biasanya tenang bahkan tampak terkejut. Haris dan Tuti saling berpandangan, sementara Miska terdiam, namun diam-diam senyum tipis muncul di bibirnya. Bara meraih ponselnya, berkata cepat pada Cleo. Hubungi Aluna, sekarang. Cleo segera menekan nomor Aluna. Tapi hasilnya nihil. Nomornya sudah tidak aktif, Tuan. Bara mengerutkan kening. Coba email, kontak kantor, apa saja. Cleo menunduk, wajahnya berubah tegang. Semua sudah diputuskan, Tuan. Nyonya Aluna menutup semua akses perusahaan yang berkaitan dengannya. Semua akun, semua kontak. Bahkan, tidak ada catatan penerbangan atas nama Nyonya. Seolah-olah. Ia ragu, seolah-olah Nyonya menghilang begitu saja. Keringat dingin mulai membasahi tengkuk Bara. La menggenggam erat ponselnya, matanya liar mencari jawaban. Lalu, dengan langkah besar pergi meninggalkan kediaman itu, tanpa memedulikan teriakan Haryanto, dan rengekan Miska. 23. Sore itu, Bara langsung menuju gedung perusahaan keluarga Santosa. Begitu memasuki lobi, puluhan pasang mata menoleh ke arahnya. Langkahnya berat namun penuh amarah. Andra! Teriaknya lantang begitu melihat pria itu keluar dari lift. Andra hanya menatap dingin, tangannya memasukkan kunci mobil ke saku jas. Senyum tipis penuh ejekan terlukis di bibirnya. Di mana kau sembunyikan istriku? Suara Bara menggema di lobi, membuat semua karyawan terperangah, bisik-bisik langsung memenuhi ruangan. Andra terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Istri. Kau masih berani menyebutnya istrimu, Bara. 40. Bara mendengus, wajahnya merah menahan emosi. Jawab aku, Andra. Namun Andra mendekat, suaranya rendah namun menusuk. Kalau aku tidak salah dengar. Semalam Aluna sudah menandatangani surat cerai yang kau sendiri sodorkan. Jadi, sebutan istri, itu sudah tidak berlaku lagi untukmu, Tuan Bara. Dek. Kata-kata itu menghantam dada Bara. Napasnya tersengal, kedua tangannya terkepal kuat hingga urat-urat di tangannya menegang. Andra melanjutkan, aku hanya ingin mengingatkan. Jangan lagi mencarinya. Karena yang pergi dari hidupmu, tidak akan pernah kembali. Cleo yang berdiri di samping Bara menunduk, lalu berbisik lirih. Tuan, ada kabar buruk. Nyonya Aluna sudah mencabut semua desain miliknya dari perusahaan Pramudia. Investor dan klien sudah mulai menanyakan salinan desain yang Anda janjikan. Kita dalam masalah besar. Mata Bara membelalak,
tubuhnya terasa goyah. La berdiri di tengah lobi megah itu, dikelilingi tatapan orang-orang. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian. Malam itu, suara telepon berdering panjang di meja kerja Bara. Dengan kepala berat, ia mengangkatnya. Bara. Suara kakek Bram terdengar serak namun penuh amarah. Apa yang sudah kamu lakukan? Saham Pramudia anjlok. Haryanto menarik semua dananya. Bara tercekat, suaranya gemetar. Kek, aku tidak tahu soal ini. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Potong kakeknya keras. Kamu bahkan tak bisa menjaga keluargamu sendiri. Sekarang satu negara tahu cucu saya bercerai. Surat cerai itu sudah tersebar di media, Bara. Kau tahu apa artinya? Malu. Kau mempermalukan nama Pramudia. Bara menelan ludah, tangannya gemetar menggenggam ponsel. Aku tidak pernah membocorkan itu, Kek. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa tersebar. Cukup. Suara kakek Bram meledak. Mulai malam ini, aku tak peduli lagi alasanmu. Kau harus bertanggung jawab. Kalau tidak, jangan pernah lagi bawa nama Pramudia di depan saya. 2. Telepon terputus begitu saja, meninggalkan Bara linglung, keringat dingin membasahi pelipisnya. La menatap kosong ke arah jendela. Dunia yang selama ini kukuh berdiri di bawah kakinya, kini hancur berantakan. Setelah malam itu, malam selanjutnya tak lagi sama, semuanya berubah, Miska perlahan menjauh. Semua keinginannya sudah tercapai. Posisi Aluna di perusahaan telah jadi miliknya, kini dia satu-satunya putri tunggal keluarga Wijaya. 14,6 tahun kemudian. Plak. Tamparan keras terdengar memecah keheningan ruang kerja keluarga Wijaya. Miska. Suara Haris meledak, membuat meja kayu besar di depannya bergetar. 1. Apa yang kau lakukan dengan perusahaan ini? Hah. Pipi Miska memerah akibat tamparan sang ayah. La menggenggam erat ujung meja, berusaha menahan air mata yang nyaris tumpah. Sudah bertahun-tahun kau duduk di kursi desainer utama, tapi satupun investor tidak tertarik. Satupun klien tidak melirik karyamu. Apa gunanya sekolah di luar negeri dengan biaya selangit kalau hasilnya nol besar? Haris menatap tajam, napasnya memburu. Kamu tak lebih baik dari Aluna. Mendengar nama itu, wajah Miska langsung menegang. Dadanya bergetar, dan emosi menyulut dirinya seperti bara yang disiram bensin. Aluna. Pekiknya penuh amarah. Jangan lagi sebut nama itu di hadapanku, ayah. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya anak yang ditinggal mati ibunya. Jangan bandingkan aku dengannya. Aku putri kandungmu, bukan dia. Haris mengepalkan tangan, hampir melayangkan tamparan lagi, namun ponselnya tiba-tiba berdering. La menghela napas berat, menatap Miska dengan tatapan penuh kekecewaan. Kau membuatku rugi besar, Miska ucapnya tajam sebelum mengangkat panggilan. Suaranya langsung berubah ramah ketika berbicara pada klien, lalu ia bergegas keluar, meninggalkan putrinya dalam keadaan murka. Begitu pintu tertutup, Miska mengamuk. Semua desain yang menumpuk di atas meja kerjanya ia lemparkan ke lantai. Kertas-kertas berhamburan, beberapa robek di tangannya. Aluna, Aluna, selalu Aluna. Geramnya dengan suara serak, matanya berkaca-kaca. Sampai kapan aku harus hidup dalam bayang-bayang dia? 1. Sementara itu, di perusahaan Pramudia. Bara duduk di kursinya, tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dari 6 tahun lalu. Rambutnya mulai tak terawat, wajahnya tak lagi setampan dulu, tersisa hanya sorot mata yang suram dan letih. Di depannya, Cleo masuk dengan raut wajah serius.